Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung soto Tengkleng. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Mojokerto, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan Warung Soto Tengkleng Bu Ratna. Setiap pagi, aroma kaldu kambing yang gurih mengepul dari dapur kecil di belakang warung, menggoda siapa saja yang melintas. Bu Ratna, wanita 45 tahun, berdiri cekatan di balik panci besar, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Warung itu sudah berdiri hampir 15 tahun. Dari hasil berjualan soto tengkleng inilah Bu Ratna dan suaminya, Pak Rizal, mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Meski tak pernah berlebihan, setidaknya dapur mereka tetap mengepul. Namun, sejak 6 bulan terakhir, usaha Bu Ratna mulai goyah. Beberapa meter dari warungnya berdirilah pesaing baru, Warung Soto Bu Saroh. Warung itu tampak lebih modern dengan cat warna cerah, spanduk besar, dan penawaran diskon yang menarik perhatian banyak orang. Lihat, Bu Saroh itu jeli sekali membaca peluang, gumam Pak Rizal suatu sore. Sambil menyeruput kopi di teras rumah, Bu Ratna hanya menunduk lesu. Hampir separuh pelanggan setianya beralih ke warung Bu Saroh. Mereka tergoda dengan harga lebih murah, tempat lebih bersih, dan aneka menu tambahan. Padahal, dulu warungnya selalu penuh, bahkan pembeli rela antre demi mencicipi soto tengkleng buatannya. Apa yang salah dengan soto tengkleng Kuzal? Apa rasanya sudah tak enak lagi? Tanya Bu Ratna lirih, matanya berkaca-kaca. Pak Rizal menghela napas panjang. Masakanmu tetap enak, nah. Mungkin sekarang orang lebih suka tempat yang nyaman dan murah. Malam-malam mereka pun diisi dengan kecemasan. Tabungan perlahan menipis, utang mulai menumpuk. Sementara anak mereka yang kuliah di Surabaya masih butuh biaya. Di sisi lain, Bu Saroh semakin sukses. Setiap sore tampak mobil-mobil pelanggan berjejer di depan warungnya. Hidup terasa semakin tidak adil bagi Bu Ratna. Di kampung itu, gosip cepat menyebar. Ada yang bilang kalau Bu Saroh memang pintar berdagang. Ada pula yang berbisik-bisik, menyebut kalau Bu Saroh memakai jalan halus agar dagangannya laris manis. Entah mana yang benar, tapi desas-desus itu makin menekan perasaan Bu Ratna. Suatu malam ketika hujan gerimis membasahi tanah kampung, Bu Ratna duduk sendiri di ruang tengah. Lampu remang-remang menambah suasana suram. Di depannya ada setumpuk tagihan yang belum terbayar. Pak Rizal masuk membawa teh hangat. Nah, sudah kupikirkan. Mungkin kita memang harus cari cara lain, bisik Pak Rizal perlahan. Maksudmu? Tanya Bu Ratna sambil mengerutkan kening. Ada orang yang bisa membantu, tapi jalannya agak berbeda. Bu Ratna menatap suaminya dengan tatapan was-was. Ia mengerti betul maksud suaminya. Ini bukan sekadar bantuan biasa. Ini soal pesugihan. Sesuatu yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang tua. Pak Rizal melanjutkan, "Aku sudah dengar ada dukun di desa sebelah. Banyak yang datang padanya, katanya berhasil." Bu Ratna terdiam. Ada ketakutan dalam hatinya, tapi juga ada keputusasaan. Semua usahanya selama ini seolah sia-sia. Usaha yang dibangun dengan susah payah kini sekarat, terancam gulung tikar. Kalau memang itu satu-satunya jalan, kapan kita ke sana? Tanya Bu Ratna akhirnya, suaranya gemetar. Pak Rizal mengangguk pelan. Besok malam, tapi ingat, apapun yang diminta nanti, kita harus siap. Di luar suara hujan kian deras, seakan ikut menegaskan bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju jalan gelap yang tak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, langit Mojokerto dipenuhi awan hitam tebal. Angin dingin berembus kencang, seolah ikut bersekongkol dengan niat gelap Bu Ratna dan Pak Rizal.
Mereka berdua melangkah pelan menyusuri jalan setapak menuju alas angker yang letaknya sekitar 5 kilometer dari kampung. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan lolongan anjing dari kejauhan menemani langkah mereka. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Ingat itu, bisik Pak Rizal berusaha menenangkan diri, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Bu Ratna menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ketakutan, cemas, sekaligus penasaran bercampur aduk di dalam dadanya. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Menyusuri hutan gelap demi bertemu seorang dukun untuk meminta jalan pintas. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah gubuk reot di tengah alas. Di depan pintu berdiri seorang pria tua berpakaian serba hitam. Kulitnya keriput, matanya tajam seperti menembus batin siapa saja yang menatapnya. "Sudah lama aku menunggu kalian," suara dukun itu serak, seolah tahu mereka akan datang. Bu Ratna menelan ludah, sementara Pak Rizal mengangguk pelan. Mereka dipersilakan masuk ke dalam gubuk yang penuh asap dupa. Bau kemenyan menyengat hidung, membuat kepala terasa berat. Dukun itu duduk bersila di depan tungku kecil. Di sampingnya terdapat berbagai benda aneh. Tengkorak ayam, kendi kecil, kain mori, dan beberapa botol berisi cairan merah. "Kalian ingin kekayaan, bukan?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. "Iya, Mbah. Kami ingin warung kami kembali ramai." "Kami butuh uang," jawab Pak Rizal dengan suara pelan. Dukun itu mengangguk perlahan. "Semua bisa didapat, tapi semua ada bayarnya. Pesugihan itu tidak gratis. Kalian siap?" Bu Ratna dan Pak Rizal saling pandang. Mereka sudah membahas ini sebelumnya, meski hati kecil mereka tetap penuh keraguan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Bu Ratna akhirnya. Dukun itu menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata lirih, "Tumbal, kalian harus memberikan nyawa orang dekat. Semakin dekat hubungan kalian dengannya, semakin besar berkah yang kalian dapatkan." Mendengar kata tumbal, wajah Bu Ratna pucat. Ia merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Nyawa orang lain? Mereka harus mengorbankan seseorang? Pak Rizal mencoba bersikap tegar. "Siapa yang bisa jadi tumbal, Mbah?" Dukun itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. "Pilihlah sendiri, tapi harus segera. Kalau lewat dari 7 hari maka kesempatannya hilang. Pilih yang sedang lemah, yang mudah diambil nyawanya." Dalam perjalanan pulang, keheningan menemani langkah mereka. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tubuh mereka yang masih memikirkan ucapan sang dukun. Malam-malam berikutnya dipenuhi kebingungan. Sampai suatu hari Bu Ratna duduk termenung di depan rumah, memandangi rumah tetangganya. Rumah Bu Anis. Bu Anis adalah tetangga dekat mereka. Wanita baik hati yang selama ini sering membantu mereka ketika kesulitan. Tapi sekarang, Bu Anis sedang terbaring sakit keras selama berminggu-minggu. Kondisinya makin hari makin memburuk, meski sudah berobat kemana-mana. "Dia dun lemah, Zal," kata Mbah Dukun. "Nyawanya lebih mudah diambil," ucap Bu Ratna lirih pada suaminya malam itu. Pak Rizal terdiam, hatinya bergolak. Ia tahu, ini sangat kejam. Tapi di sisi lain, ia juga tak tahan melihat warung mereka sepi, utang menumpuk, dan kebutuhan anak mereka yang terus berjalan. "Apa kamu benar-benar siap, Nah?" tanya Pak Rizal ragu. "Semua sudah sejauh ini. Jika kita mundur, semuanya sia-sia," jawab Bu Ratna dengan suara gemetar, seperti mencoba menenangkan dirinya. Sendiri Pak Rizal menghela napas panjang. Akhirnya mereka sepakat. Mereka akan melakukan ritual pesugihan dengan menjadikan Bu Anis sebagai tumbal. 3 malam kemudian, mereka kembali ke gubuk sang dukun, membawa beberapa sesaji sesuai permintaan. Ayam cemani, kain mori putih, kemenyan, dan foto Bu Anis. Ritual dimulai tepat tengah malam. Angin berembus kencang, suara burung hantu bersahutan dari kejauhan. Dukun itu membaca mantra panjang, tangannya bergerak-gerak di atas api kecil. Aroma kemenyan menebal, asap memenuhi ruangan. Mulai, malam ini tumbal akan diambil. Dalam 3 hari dia akan pergi.
Setelah itu kalian akan melihat hasilnya. Ucap dukun itu pelan, matanya memejam. Bu Ratna menggenggam tangan Pak Rizal erat-erat. Air matanya menetes. Dalam hati ia berdoa. Meski dirinya tahu, doa itu mungkin sudah tak ada artinya lagi. Malam itu menjadi awal dari kegelapan yang akan terus membayangi hidup mereka. 3 hari setelah ritual pesugihan itu, suasana di kampung mendadak berubah. Awan kelabu selalu menggantung di langit, angin dingin terus berembus, seolah alam pun tahu ada sesuatu yang tak wajar tengah terjadi. Bu Ratna dan Pak Rizal menjalani hari-hari dengan perasaan gelisah. Mereka terus memantau keadaan Bu Anis dari kejauhan. Setiap pagi mereka pura-pura ramah saat berpapasan dengan suami Bu Anis yang masih mondar-mandir ke warung untuk membeli kebutuhan istrinya yang sakit. Namun di dalam hati, Bu Ratna merasa dadanya sesak. Ada rasa bersalah yang tak bisa ditepis. Setiap kali melihat wajah pucat Bu Anis dari balik jendela, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Pagi di hari ketiga, kabar duka itu akhirnya datang. Bu Anis sudah meninggal dunia. Suara lirih seorang tetangga mengabarkan berita itu. Bu Ratna pura-pura kaget, tangannya menutup mulut. Di belakangnya, Pak Rizal hanya menunduk dalam-dalam. Warga mulai berdatangan ke rumah Bu Anis. Tung takziah, suasana duka menyelimuti kampung. Bu Anis dimakamkan sore harinya diiringi tangisan keluarganya. Ia pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil. Di sela pelayat, Bu Ratna mencoba menahan tangis. Bukan karena kesedihan semata, tapi karena rasa bersalah yang menggunung di dalam dadanya. Ia sudah mengorbankan seorang teman baik demi nafsu kekayaan. Semoga semua ini cepat berakhir, bisik Bu Ratna lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kematian Bu Anis, perubahan aneh mulai terjadi. Warung Bu Ratna yang sebelumnya sepi mendadak ramai luar biasa. Pelanggan datang berbondong-bondong. Bahkan, orang-orang dari luar kampung mulai berdatangan penasaran dengan kelezatan soto tengkleng Bu Ratna yang mendadak terkenal. "Bu, tambah 1 porsi lagi ya. Soto tengklengnya enak banget," seru salah satu pelanggan. Bu Ratna tersenyum, ramah, melayani dengan cekatan. Pak Rizal di dapur sibuk memotong daging dan menyiapkan bumbu. Suasana warung mereka kini nyaris seperti pasar. Ramai dari pagi hingga malam, uang mengalir deras. Dalam waktu sebulan saja, penghasilan mereka naik berkali-kali lipat. Utang-utang lunas. Mereka bahkan mulai merenovasi warung, memperbesar dapur, menambah meja, dan membeli kendaraan baru. "Benar kata Mbak Dukun," ujar Pak Rizal dengan wajah puas. Semua berjalan seperti yang dijanjikan. Namun di balik kesuksesan itu, Bu Ratna mulai dihantui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap malam, ketika semua pelanggan pulang dan warung sudah tutup, suara aneh mulai terdengar. Kadang suara langkah kaki di dapur, suara piring yang bergemerincing padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan sesekali, terdengar suara isak tangis samar di sudut ruangan. Malam itu, Bu Ratna terbangun dari tidurnya. Udara kamar terasa dingin menusuk tulang. Lampu kamar yang biasanya terang tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu samar-samar Bu Ratna melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya kurus seperti baru keluar dari liang kubur. "Nah, tolong aku." Demaisi suara itu lirih namun jelas terdengar. Bu Ratna membeku, tubuhnya gemetar hebat. Itu suara Bu Anis, suara yang sangat ia kenal. "Astagfirullah," bisik Bu Ratna sambil memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi buruk. Namun saat membuka mata, bayangan itu masih ada. Perlahan bayangan itu bergerak mendekat, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Sejak malam itu, teror demi teror mulai menghantui Bu Ratna hampir setiap malam. Tidurnya tak pernah lagi nyenyak. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak pernah bisa ia ceritakan, bahkan kepada Pak Rizal sekalipun. Di siang hari, seolah tak ada yang terjadi. Warung mereka tetap ramai, uang terus mengalir. Tapi di malam hari, suara tangisan, bisikan samar, dan bayangan-bayangan mengerikan selalu datang mengganggu.
Suatu malam, Bu Ratna bahkan melihat bayangan Bu Anis berdiri di depan pintu warungnya, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. "Kau sudah menyerahkan aku, Ratna. Tapi ini belum selesai." Suara itu berbisik sebelum kembali menghilang dalam kegelapan. Bu Ratna hanya bisa menangis dalam diam, menahan jeritan di dadanya. Ia sadar, kesuksesan yang ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan kutukan yang perlahan mulai menelan jiwanya. Dan di saat itulah Bu Ratna mulai memahami, pesugihan bukan sekadar permainan. Setiap keberhasilan yang datang ternyata selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, kesuksesan warung Bu Ratna terus meroket. Namanya mulai dikenal hingga keluar Mojokerto. Bahkan ada pelanggan yang rela datang dari kota-kota tetangga hanya untuk mencicipi soto tengklengnya yang terkenal gurih dan empuk. Bu Ratna dan Pak Rizal kini hidup berkecukupan. Semua yang dulu hanya impian, kini menjadi kenyataan. Namun di balik tawa pelanggan yang riuh di siang hari, malam-malam Bu Ratna berubah menjadi neraka yang tak berkesudahan. Bayangan Bu Anis semakin sering muncul, kadang berdiri di pojok warung, kadang di dapur, kadang muncul tiba-tiba di cermin kamar mandi. Matanya yang kosong seolah terus menuntut keadilan. Setiap kali Bu Ratna menutup mata, suara isak tangis dan bisikan lirih Bu Anis menggema di telinganya. Suatu malam ketika Bu Ratna tengah terlelap, ia bermimpi didatangi sosok sang dukun. Sosoknya tak seperti dulu. Kini wajahnya gelap, matanya merah menyala, dan suaranya lebih berat. "Ratna, waktunya belum selesai," ucapnya pelan namun menusuk hati. "Bu," Ratna menatapnya ketakutan, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. "Pesugihan ini butuh keseimbangan," lanjut sang dukun. "Satu tumbal tidak cukup. Sudah saatnya kau memberikan tumbal baru." "Tetapi, bukankah Bu Anis sudah cukup?" Bu Ratna mencoba memberanikan diri bertanya. "Tidak," suara dukun itu menggelegar. "Setiap rejeki besar butuh bayaran lebih besar. Kau ingin warungmu tetap ramai. Berikan tumbal baru sebelum bulan purnama berikutnya. Jika tidak, kalian sendiri yang akan jadi gantinya." Bu Ratna terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Pesan sang dukun terus terngiang-ngiang di kepalanya. Keesokan harinya Bu Ratna menceritakan semuanya kepada Pak Rizal. Suaminya terdiam, wajahnya pucat. Mereka berdua tahu benar, dukun itu bukan sekadar mengancam. Jika mereka tak memenuhi tuntutan, itu hidup mereka bisa berakhir mengenaskan. "Apa kita harus melakukan ini lagi, Nah?" tanya Pak Rizal, suaranya gemetar. "Aku takut. Semakin dalam kita masuk, semakin gelap jalan kita." Bu Ratna terdiam. Ia pun takut, sangat takut. Tapi ketamakan sudah terlanjur menguasai mereka. Setelah merasakan hidup nyaman dan bergelimang uang, sulit rasanya kembali ke kehidupan lama yang serba pas-pasan. "Siapa yang akan kita pilih kali ini?" tanya Pak Rizal dengan suara lirih. Seolah berharap istrinya akan berkata, "Tidak, kita hentikan saja." Tapi Bu Ratna justru berkata pelan, Aku belum tahu, tapi kita tak punya banyak waktu." Seminggu berlalu, Bu Ratna makin gelisah. Setiap hari, ia dihantui bayangan kematian Bu Anis dan ancaman sang dukun. Warungnya tetap ramai, tapi semua itu terasa hampa. Seakan warung itu dipenuhi oleh wajah-wajah tak kasat mata yang mengintai mereka. Sampai pada suatu malam, teror kembali datang. Di dapur, Bu Ratna sedang memotong daging kambing ketika tiba-tiba lampu mati. Semua ruangan gelap gulita, hanya suara yang mendesir dari celah-celah warung. Dari sudut ruangan muncul suara berbisik, "Nah, waktumu hampir habis." Mau tiba-tiba pisau yang ia pegang terjatuh. Nafasnya tercekat. Suara itu jelas suara Bu Anis. "Kalau kau tak berikan tumbal, kau yang akan aku ambil." Bu Ratna menjerit ketakutan. Pak Rizal berlari dari ruang tamu,
memeluk istrinya yang gemetar di lantai. "Sudah cukup, Nah," teriak Pak Rizal. "Kita hentikan semua ini. Kita serahkan diri saja ke polisi kalau perlu. Aku tak sanggup lagi." Namun Bu Ratna malah menggeleng cepat. Matanya basah tapi wajahnya terlihat semakin kacau, seperti orang yang kehilangan kendali. "Kalau kita menyerah, kita akan mati, Zal. Mati," serunya dengan suara putus asa. Beberapa hari setelahnya, ketakutan dan tekanan membuat mereka mulai saling menyalahkan. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di antara mereka. "Semua ini salahmu, Nah. Kalau dulu kau tak ajak aku ikut pesugihan, kita tak akan seperti ini," bentak Pak Rizal. "Kau juga setuju waktu itu. Jangan pura-pura bersih," balas Bu Ratna sambil menangis. Perlahan-lahan rumah tangga mereka mulai retak. Rasa cinta yang dulu ada, kini berganti jadi rasa takut, curiga, dan saling tuding. Di tengah kegalauan itu, Bu Ratna kembali bermimpi. Kali ini ia melihat bayangan hitam berdiri di depan warungnya, menunjuk ke arah dirinya sendiri. Keesokan paginya, Bu Ratna sadar. Mungkin kali ini, tumbal yang diminta bukan lagi orang lain, tapi dirinya sendiri. Dan ketika Bu Ratna mulai memahami itu, malam-malamnya berubah makin kelam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Bu Anis berdiri semakin dekat. Wajahnya makin jelas, matanya memancarkan amarah yang membara. "Waktumu hampir habis, Ratna." Kalimat itu terus menggema di benaknya, seperti palu godam yang memukul hatinya. Berkali-kali, di luar, warung tetap ramai. Tapi di dalam diri Bu Ratna dan Pak Rizal, badai besar sudah mulai bergulung, menunggu waktu untuk meledak. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit Mojokerto. Sinarnya menerobos masuk melalui celah-celah jendela warung Bu Ratna yang sudah tutup sejak 2 jam lalu. Suasana hening, namun di dalam hati Bu Ratna, badai ketakutan mengamuk tanpa henti. Sudah hampir sebulan sejak dukun dalam mimpinya menuntut tumbal baru. Namun sampai saat ini, Bu Ratna belum juga menentukan siapa yang akan ia korbankan. Setiap malam, teror itu makin ganas. Setiap malam, suara isak tangis, bisikan, dan luyangan Bu Anis semakin nyata. Tubuh Bu Ratna mulai kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat. Tidurnya tak pernah lagi benar-benar nyenyak. Ia bahkan sering terbangun sambil berteriak, membuat Pak Rizal kalang kabut setiap malam. Pada malam itu, Bu Ratna kembali bermimpi buruk. Kali ini, Bu Anis berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya semakin menyeramkan, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya membiru, dan matanya hitam pekat. "Kau pikir kau bisa lolos dariku, Ratna?" Suara Bu Anis bergetar menakutkan. "Aku sudah menunggumu. Giliranmu. Giliranmu sekarang." Tiba-tiba dari belakang Bu Anis muncul sosok dukun dengan wajah hitam legam. Matanya merah menyala. Ia menunjuk langsung ke arah Bu Ratna. "Kau menunda janji, Ratna. Maka perjanjiannya berubah. Sekarang kau tumbalnya." Bu Ratna terbangun dengan nafas memburu, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di sampingnya Pak Rizal sudah duduk gemetar, wajahnya pucat. "Pasias, aku bermimpi lagi, Zal. Mereka akan ambil aku." Bu Ratna memeluk suaminya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Pak Rizal, yang selama ini juga dihantui rasa bersalah, kini tak sanggup lagi melihat istrinya diteror setiap malam. Ia mulai kehilangan akal sehat. Tekanan mental itu perlahan-lahan mulai menghancurkan pikirannya. Semua ini salah, kita salah, Nah," teriak Pak Rizal sambil menarik rambutnya sendiri. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi di warung. Satu persatu pelanggan yang biasanya ramai hari itu mendadak tidak datang. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu pergi. Entah kenapa, hari itu warung Bu Ratna terasa sangat sepi. Keanehan itu terus berlangsung sampai malam tiba. Saat warung benar-benar kosong, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. "Tok, tok, tok." Dengan rasa takut, Bu Ratna perlahan membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya angin malam yang menerpa wajahnya. Saat ia menutup pintu, samar-samar dari sudut ruang tamu,
Bu Ratna melihat bayangan Bu Anis berdiri menatapnya. "Sudah waktunya, Ratna." Bisiknya tubuh Bu Ratna langsung lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, menggigil ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras. Matanya menatap kosong. Malam semakin larut. Pak Rizal, yang melihat istrinya dalam kondisi semakin kacau, mulai linglung. Ia berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis, kadang menggumam hal-hal yang tak jelas. "Semua ini salahku, semua ini salahku, semua ini salahku." Begitu gumam Pak Rizal berulang-ulang. Tiba-tiba, suara tawa Bu Anis yang mengerikan terdengar memenuhi ruangan. Gelak tawa itu seperti mengolok-olok mereka, menertawakan dosa besar yang mereka lakukan. Lampu-lampu warung berkedip-kedip, lalu mati total. Semua ruangan menjadi gelap gulita. Bau anyir darah perlahan menguar dari dapur. Lalu, dari kegelapan itu muncul bayangan Bu Anis. Kali ini, sosoknya lebih jelas. Ia berjalan perlahan ke arah Bu Ratna yang terpuruk di lantai, wajahnya penuh dendam. "Kau sudah memilih jalanmu sendiri, Ratna. Kini aku datang menjemput." Bu Ratna mencoba berteriak tapi suaranya tercekat. Tangannya berusaha mendorong tubuh Bu Anis yang mendekat. Namun tubuh itu seperti kabut yang dingin dan menusuk. Tiba-tiba, tubuh Bu Ratna kejang-kejang. Matanya melotot, wajahnya memucat, mulutnya berbusa. Pak Rizal hanya bisa berdiri terpaku, tak mampu menolong. Ia hanya bisa menjerit histeris melihat istrinya menggelepar dengan tubuh kaku di lantai. Dalam hitungan detik, Bu Ratna terdiam. Nafasnya berhenti. Matanya tetap terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tubuhnya dingin. Bu Ratna meninggal dengan wajah ketakutan yang sangat mengerikan. Setelah kematian Bu Ratna, kondisi Pak Rizal makin memburuk. Ia tak bisa menerima kenyataan. Setiap malam, ia duduk di pojok rumah sambil berbicara sendiri, tertawa-tawa tanpa alasan, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa warga yang lewat kerap melihat Pak Rizal berjalan keliling kampung tanpa tujuan, seperti orang linglung. Kadang ia berteriak minta ampun ke udara, seolah sedang berbicara dengan arwah Bu Anis maupun istrinya sendiri. Warga mulai menjauh. Warung soto Tengkleng yang dulunya megah dan ramai kini kosong, kusam, dan perlahan menjadi angker. Sampai pada suatu malam yang tragis, Pak Rizal berjalan sendirian di pinggir jalan besar. Matanya kosong, mulutnya komat kamit tak jelas. Tanpa disadarinya, sebuah truk melaju kencang dari arah berlawanan. Supir truk itu tak sempat mengerem. Braka. Tubuh Pak Rizal terpental ke pinggir jalan. Darah menggenang, nyawanya terenggut seketika. Begitulah akhir dari keluarga Bu Ratna yang terjerumus dalam pesugihan. Kini warung itu dibiarkan kosong, perlahan ditumbuhi ilalang liar. Warga kampung bahkan tak berani melintas di depannya saat malam hari. Konon suara piring dan gelas masih sering terdengar berdenting sendiri di dalam warung, meski tak ada siapapun di sana. Dan hingga hari ini, kisah tentang pesugihan warung soto Tengkleng Bu Ratna di Mojokerto masih sering diceritakan, turun-temurun sebagai peringatan bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan kekayaan lewat cara sesat. Tahun-tahun berlalu sejak tragedi yang menimpa keluarga Bu Ratna dan Pak Rizal. Warung soto Tengkleng yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini berubah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya dibiarkan terbuka lebar, menganga seperti mulut yang menunggu korban berikutnya. Rumput liar tumbuh tinggi mengelilingi bangunan itu, dan suara jangkrik selalu memenuhi malam. Warga sekitar kini menyebut tempat itu sebagai Warung Kutukan Tengkleng. Tak ada lagi yang berani mendekat, apalagi mencoba membuka kembali usaha di sana. Bukan hanya karena kisah tragis Bu Ratna dan Pak Rizal yang menyebar, tapi juga karena sejak warung itu kosong, banyak kejadian aneh yang mulai bermunculan. Beberapa warga bercerita pada malam-malam tertentu,
Suara denting piring dan sendok kerap terdengar dari dalam warung, seolah warung itu kembali beroperasi, melayani pelanggan yang tak kasat mata. Kadang terdengar suara tawa ramai, seolah pelanggan sedang menikmati hidangan mereka. Tetapi saat seseorang mencoba mendekat, semuanya langsung senyap. Yang tersisa hanyalah suara angin yang melolong. Kadang aku lihat bayangan perempuan duduk di kursi dekat jendela. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Bisik Pak Slamet, tetua kampung, kepada anak-anak muda yang iseng bertanya. Warga meyakini bayangan itu adalah arwah Bu Ratna yang masih terjebak di warungnya sendiri, menanggung beban dosa dari pesugihan yang dulu ia jalani. Bukan hanya itu, beberapa orang juga mengaku mendengar suara isak tangis di malam hari. Suara itu sangat lirih, namun terasa dekat di telinga, seperti ada seseorang yang menangis menyesali nasibnya. Aku dengar suara perempuan berbisik, "Ampuni aku, ampuni aku." Di suaranya serak seperti menahan tangis cerita Bu Siti, salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari warung kutukan itu. Tak berhenti sampai di situ. Kejadian aneh bahkan menimpa beberapa pemuda yang mencoba iseng masuk ke dalam warung untuk sekadar uji nyali. Mereka yang masuk seringkali keluar dalam keadaan ketakutan. Salah satu pemuda, Rian, pernah pingsan di dalam warung dan ditemukan oleh warga keesokan paginya. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan tubuhnya gemetar tak henti-henti. Dia ada di situ, di dapur, berdiri menatapku. Begitu Rian menggigil saat sadar. Sejak itu, warga semakin yakin bahwa arwah Bu Ratna dan korban pesugihannya, Bu Anis, masih bergentayangan di sana, menuntut keadilan yang tak pernah mereka dapatkan di dunia. Legenda tentang warung kutukan Tengkleng Bu Ratna menyebar bukan hanya di Mojokerto, tapi juga ke kota-kota tetangga. Banyak orang datang hanya sekadar ingin melihat wujud warung itu dari kejauhan, tetapi hampir semuanya pulang dengan perasaan mencekam. Ada yang merasa diikuti oleh bayangan hitam sepulang dari sana. Ada yang mendengar suara aneh saat melintas. Bahkan beberapa orang mengalami mimpi buruk berhari-hari setelah melihat warung tersebut. Kini, warung itu menjadi semacam pengingat mengerikan bagi warga Mojokerto, bahwa kekayaan yang diperoleh dari jalan sesat selalu menuntut bayaran yang tak sebanding. Banyak orang tua yang menceritakan kisah Bu Ratna kepada anak-anak mereka sebagai nasihat. Kalau ingin kaya, kerja keraslah. Jangan pernah tergoda jalan pintas seperti Bu Ratna. Lihat bagaimana akhirnya warung kutukan itu menjadi saksi bisu. Bagaimana keserakahan bisa menjerumuskan manusia pada kehancuran. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan hingga kini, saat malam tiba dan angin bertiup kencang melewati warung tua itu, suara denting piring, bisikan lirih, dan tangisan samar-samar kadang masih terdengar. Seolah arwah mereka belum benar-benar pergi. Beberapa tahun setelah tragedi Bu Ratna dan Pak Rizal, warung soto Tengkleng itu semakin dikuasai oleh waktu dan kehampaan. Bangunannya hampir runtuh, atapnya berlubang, dan temboknya dipenuhi lumut serta tanaman liar. Namun, meski secara fisik, bangunan itu hampir lenyap, cerita kelam di baliknya justru makin kuat berakar di hati warga Mojokerto. Namun, seperti pepatah lama, rasa penasaran manusia kadang lebih besar dari rasa takutnya. Suatu hari, seorang pemuda dari luar kota bernama Bayu datang ke kampung itu. Bayu adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi dari Surabaya. Ia tengah mengerjakan skripsi mengenai legenda-legenda mistis di Jawa Timur. Ketika mendengar desas-desus tentang warung kutukan soto Tengkleng di Mojokerto, rasa penasarannya langsung membuncah. Ia merasa kisah ini sangat cocok menjadi bahan utama penelitiannya. Bayu menemui beberapa warga, termasuk Pak Slamet yang sudah dianggap sesepuh di kampung itu. "Kamu ini masih muda, nak. Kalau kau sayang nyawamu, jangan pernah coba-coba dekati. Ini warung itu," nasihat Pak Slamet dengan suara pelan namun penuh penekanan. "Tapi, Pak, saya hanya ingin meneliti. Tidak akan macam-macam. Hanya melihat dari luar dan mencatat sejarahnya.
Jawab Bayu berusaha meyakinkan. Pak Slamet menghela nafas panjang, matanya memandang ke kejauhan, seolah mengenang kembali kengerian masa lalu. Kalau kau keras kepala, aku sudah tak bisa mencegah. Tapi ingat, tempat itu sudah jadi rumah bagi arwah-arwah yang tak tenang. Banyak yang mencoba masuk, tak semua pulang dengan waras. Malam harinya, dengan membawa kamera dan alat perekam suara, Bayu memberanikan diri mendekati warung kutukan itu. Angin malam bertiup dingin, seolah memberi isyarat untuk menjauh. Pohon bambu di sekitar warung bergoyang menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Begitu Bayu menginjakkan kaki di pekarangan warung, udara mendadak terasa lebih berat. Ada aroma anyir yang samar-samar menusuk hidungnya. Ia menyalakan senter dan melangkah perlahan. Pintu warung sudah nyaris roboh, tinggal menggantung di satu engsel. Di dalam, meja-meja tua masih berdiri, meski beberapa sudah lapuk dimakan rayap. Bekas dapur di bagian belakang tampak gelap dan berantakan. Ketika Bayu mengarahkan senternya ke sudut dapur, tiba-tiba terdengar suara seperti piring yang terjatuh. Trang, jantung Bayu berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara tikus atau hewan liar. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, terdengar bisikan lirih yang sangat jelas di telinganya. "Ratna, waktumu belum selesai." Bayu langsung memutar badannya, mencari asal suara. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangannya sendiri yang bergerak karena sinar senter. Semakin ia menjelajahi ruangan itu, semakin banyak suara aneh bermunculan. Tangisan samar, suara sendok yang bergemerincing, dan tawa lirih yang seakan-akan datang dari balik dinding. Tiba-tiba, kamera yang ia bawa bergetar hebat. Lampu senternya berkedip-kedip, dan udara mendadak menjadi sangat dingin. Lalu, sebuah bayangan muncul di depan matanya. Sesosok wanita dengan rambut panjang, mengenakan daster lusuh. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong tak berkedip, persis seperti yang diceritakan warga. "Bu Ratna, kenapa kau datang ke sini?" Suara Bu Ratna parau, namun penuh. Amarah Bayu membeku. Tubuhnya tak bisa digerakkan, seolah kaki dan tangannya diikat oleh tali tak kasat mata. "Pergilah, sebelum kau menjadi bagian dari kami," lanjut suara itu. Bayu berusaha membaca doa dalam hati. Air matanya nyaris menetes, campuran antara takut dan menyesal. Lalu, tiba-tiba, semua suara lenyap, bayangan itu menghilang, dan tubuh Bayu kembali. Bisa bergerak, Bayu lari terpirit-pirit meninggalkan warung itu. Sesampainya di rumah penginapan, ia jatuh pingsan karena syok. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Meski berhasil pulang, ia membawa bekas trauma mendalam. Dalam tidurnya selama berminggu-minggu, Bayu terus bermimpi melihat wajah pucat Bu Ratna dan suara tangisan samar Bu Anis. Penelitiannya memang selesai, namun jiwanya tak pernah sama lagi. Kini warung kutukan itu seakan terus mengundang orang-orang yang penasaran. Ada yang datang ingin menguji nyali. Ada yang berharap bisa mendapatkan kekayaan seperti Bu Ratna. Tapi warga tahu, siapapun yang bermain-main dengan tempat itu, lambat laun akan merasakan kutukan yang sama. Beberapa tetua kampung mulai percaya bahwa warung itu tidak lagi sekadar menyimpan dua arwah, Bu Anis dan Bu Ratna, tapi sudah menjadi tempat berkumpulnya roh-roh penasaran yang jumlahnya kian hari kian banyak, menjadikan warung itu sebagai sarang kutukan pesugihan. Malam-malam di sekitar warung itu tetap mencekam, dan bagi warga Mojokerto, cerita tentang pesugihan warung soto tengkleng tak lagi sekadar legenda, melainkan peringatan yang hidup. Banyak yang mengenal kisah tragis Bu Ratna dan Pak Rizal, tapi tak banyak yang benar-benar tahu bagaimana semua itu bermula. Siapa dukun yang memberi jalan pesugihan? Dari mana kekuatan itu berasal? Mengapa tumbal menjadi syarat mutlak? Semua misteri itu pelan-pelan terkuak ketika seorang kakek tua bernama Mbah Joyo mulai menceritakan rahasia kelam yang sudah lama ia simpan. Mbah Joyo sudah tinggal di Mojokerto sejak muda. Kini usianya hampir 80 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya
Bungkuk tetapi ingatannya masih sangat tajam. Dialah saksi hidup dari lahirnya pesugihan yang menjerat Bu Ratna. Sore itu, di beranda rumahnya, ia didatangi beberapa anak muda yang penasaran dengan cerita warung kutukan. "Kalau kalian benar-benar mau tahu, dengarkan baik-baik," ucap Mbah Joyo sambil menatap mereka dengan mata tajam. Semua ini bermula puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Bu Ratna lahir. Dulu, di pinggir hutan Mojokerto, ada seorang dukun sakti bernama Ki Sarpani. Dia bukan dukun biasa. Ki Sarpani dikenal menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Konon, kekuatannya didapat dari perjanjian gelap dengan makhluk halus penunggu hutan. Angker di kaki Gunung Penanggungan, Ki Sarpani membuka praktek pesugihan secara rahasia. Orang-orang dari berbagai penjuru datang kepadanya untuk mencari kekayaan secara instan. Pedagang, pejabat, hingga orang-orang biasa. Syaratnya hanya satu, tumbal nyawa. Setiap satu orang kaya yang berhasil, satu nyawa harus dikorbankan. Biasanya yang dijadikan tumbal adalah orang yang lemah, sakit-sakitan, atau orang yang seolah siap mati. Ritualnya mengerikan, bisik Mbah Joyo. Ada pembacaan mantra kuno, pengorbanan hewan, hingga pemanggilan arwah dari alam gaib. Waktu berlalu, praktek Ki Sarpani semakin luas. Tetapi, karena keserakahannya, ia melanggar aturan makhluk halus yang memberinya kekuatan. Ki Sarpani mulai mengurangi persembahan, bahkan menyimpan sebagian jatah tumbal untuk keperluan pribadinya. Akhirnya, makhluk gaib itu murka. Ki Sarpani diserang oleh kekuatan yang ia sendiri tak mampu kendalikan. Tubuhnya menghitam, kulitnya melepuh, dan ia tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi kematiannya tidak menghentikan kutukan pesugihan itu. Ilmu pesugihan yang ia ajarkan tetap hidup, diwariskan secara turun-temurun kepada para pengikut. Setianya yang diam-diam masih melestarikan ritual tersebut. Salah satu murid Ki Sarpani inilah yang kelak menjadi dukun tempat Bu Ratna memohon pesugihan. Ia dikenal dengan nama panggilan Ki Waskito. Ki Waskito jauh lebih licik dibanding gurunya. Jadi paham bagaimana membungkus ritual pesugihan agar tampak lebih aman. Ia tak lagi meminta calon pelaku untuk mencari tumbal sendiri, melainkan memberikan tawaran mudah. Siapa saja yang mati di sekitar pelaku bisa dijadikan tumbal. Itulah sebabnya ketika Bu Anis jatuh sakit, Bu Ratna yang sudah setengah tergoda oleh bujuk rayu kekayaan, setuju melakukan ritual gelap itu. Bu Ratna sebenarnya sempat ragu, tapi ketika Ki Waskito meyakinkannya bahwa warungnya akan ramai, hidupnya makmur, ia pun terperangkap. Lanjut Mbah Joyo lirih. Ritual pesugihan itu berlangsung di sebuah gubuk tua di dalam hutan, hanya diterangi obor kecil. Bu Ratna menyebut nama Bu Anis sebagai calon tumbal, sementara Ki Waskito membacakan mantra dalam bahasa kuno yang sudah jarang dipahami manusia biasa. Di tengah ritual, bayangan-bayangan hitam menari di sekeliling mereka. Angin berputar liar, suara desisan terdengar di udara. Saat prosesi selesai, Ki Waskito memperingatkan, "Rezekimu deras, tapi ingat, setiap kali tumbal habis, kau harus cari pengganti. Jika tidak, kau dan keluargamu yang akan diminta." Begitulah awal dari kutukan itu menjerat Bu Ratna, hingga akhirnya berujung pada kematian tragis dirinya dan Pak Rizal. Namun setelah kematian Bu Ratna, cerita Ki Waskito tidak berakhir. Banyak warga percaya, Ki Waskito pun akhirnya menghilang secara misterius. Beberapa mengatakan ia diseret oleh makhluk gaib ke alamnya, sebagai hukuman atas semua dosa pesugihan yang ia lakukan. Tetapi sebagian lain percaya, Ki Waskito belum mati. Ia hanya bersembunyi di suatu tempat, menunggu calon korban baru yang datang dengan ambisi kekayaan. "Pesugihan semacam itu tak pernah benar-benar hilang, Nak," ucap Mbah Joyo sambil menatap langit senja. "Selama masih ada manusia yang rakus, akan selalu ada dukun pesugihan baru yang siap meneruskan warisan gelap itu." Sejak malam itu, anak-anak muda yang mendengarkan cerita Mbah Joyo tak pernah lagi berani main-main dengan kisah pesugihan. Mereka kini sadar, pesugihan bukan sekadar mitos kampung,
melainkan jebakan maut yang nyata. Warung kutukan soto tengkleng kini bukan hanya tempat berhantu, tapi simbol dari betapa mengerikannya harga sebuah kekayaan haram. Tak banyak yang tahu bahwa Bu Ratna sebenarnya memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan Pak Rizal. Anak perempuan itu bernama Laras. Saat tragedi pesugihan menghantam keluarganya, Laras masih berusia 5 tahun. Karena terlalu kecil, ia diselamatkan oleh saudara jauh dari pihak ibunya dan dibawa pindah ke luar kota. Sejak saat itu, Laras tak pernah kembali ke kampung halamannya di Mojokerto. Namun darah tetaplah darah, dan kutukan tetaplah kutukan. Walaupun Laras dijauhkan dari kampungnya, bayang-bayang kelam masa lalu ibunya tak pernah benar-benar lepas dari hidupnya. Kini Laras telah dewasa, berusia 25 tahun. Ia tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai pegawai toko. Hidupnya sederhana, namun selalu dipenuhi mimpi buruk yang tak pernah ia mengerti. Setiap malam Laras sering terbangun oleh mimpi-mimpi aneh. Ia melihat seorang wanita berbaju daster lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong menatapnya dari kegelapan. Kadang suara tangisan lirih memanggil-manggil namanya, "Laras, Laras, kembalilah nak." Awalnya, Laras mengira semua itu hanya mimpi biasa. Namun semakin lama, mimpi itu terasa nyata. Bahkan di siang hari dia sering merasa seperti sedang diawasi. Bayangan samar sering melintas di sudut matanya. Kenapa mimpi itu terus berulang? Siapa wanita itu? Batin Laras cemas. Suatu hari Laras menerima surat dari pengacara yang tidak ia kenal. Isi surat itu sangat mengejutkan. Warisan dari keluarga almarhum Bu Ratna, ibumu, kini jatuh ke tanganmu. Sebuah properti di Mojokerto yang selama ini kosong kini resmi menjadi milikmu. Laras tertegun. Iri bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Bu Ratna. Sejak kecil, keluarganya selalu menghindari pembicaraan tentang orang tuanya. Setelah berdiskusi dengan bibinya, akhirnya rahasia besar itu terbongkar. Ibumu dulu melakukan kesalahan besar nak, ucap bibinya lirih. Ia melakukan pesugihan. Warung soto tengkleng itu tempat di mana tragedi mengerikan terjadi. Laras terdiam, seluruh tubuhnya bergetar. Jadi, mimpi-mimpi itu adalah ibu. Didorong rasa penasaran, Laras akhirnya memutuskan untuk mengunjungi warisan itu. Ia ditemani oleh sahabatnya Rani. Dengan mobil sewaan, mereka menuju Mojokerto. Saat mobil mulai memasuki area kampung tempat warung kutukan berada, hawa dingin perlahan menyergap meski matahari masih bersinar terang. Warung tua itu kini hampir roboh total, ilalang tinggi mengelilinginya. Dindingnya dipenuhi lumut hitam, jendela-jendelanya bolong, dan gentengnya sebagian besar sudah runtuh. Meski takut, Laras memberanikan diri masuk. Begitu melangkah ke dalam, suasana terasa berat. Bau anyir samar menyengat hidungnya. Suara angin yang berdesir seperti membawa bisikan halus yang memanggil-manggil namanya. Laras terhenti. Ia menatap sekeliling mencoba menguatkan diri. Tiba-tiba, tanpa sadar kakinya membawanya masuk ke dapur. Tempat ritual pesugihan ibunya dulu dilakukan. Di sana ia melihat sebuah panci tua yang berkarat, beberapa sesaji kering, serta sebuah kain hitam dengan simbol-simbol aneh yang masih utuh. Saat Laras menyentuh kain itu, seketika ruangan menjadi gelap, udara menebal, tubuhnya membeku dan suara jeritan menggema dari segala arah. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan perempuan, Bu Ratna. Wajahnya pucat, matanya hitam, rambutnya berantakan, tetapi masih ada sisa raut sayang sebagai seorang ibu. "Anakku." "Laras, akhirnya kau kembali." Suara Bu Ratna gemetar, antara sedih dan menyesal. Laras gemetar, tubuhnya kaku. "Ibu, benarkah ini?" Bu Ratna mengangguk perlahan. "Aku terjebak dalam kutukan ini, nak. Semua karena kesalahanku mencari kekayaan dengan jalan sesat, dan kini kutukan itu berusaha menuntut keturunanku." Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam bermunculan di sekeliling Laras. Mereka berbisik-bisik menakutkan. Giliranmu, giliranmu."
darah pesugihan mengalir dalam nadimu. Pewaris harus membayar. Rani yang sedari tadi ketakutan akhirnya menarik tangan Laras, membawanya keluar dari bangunan itu. Begitu keluar, angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh perlahan menghilang. Namun sejak kunjungan itu Laras tahu, ia tak lagi bisa lari dari warisan kegelapan ibunya. Beberapa hari setelah pulang ke Surabaya, mimpi-mimpi buruk Laras semakin sering. Kali ini lebih mengerikan. Ia melihat dirinya berada di tengah ritual pesugihan. Suara Ki Waskito, dukun pesugihan, berbisik di telinganya. Kau dipanggil untuk melanjutkan perjanjian lama. Pilih, berikan tumbal atau nyawamu sendiri. Laras tersentak setiap kali bangun. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Kutukan itu hidup, kembali, dan kini mengejar generasi berikutnya. Begitulah bagaimana dosa pesugihan Bu Ratna tak berhenti pada dirinya saja. Warisan kelam itu terus memburu darah keturunannya. Entah bagaimana, Laras kini harus menghadapi pilihan berat, melawan kutukan itu atau menjadi bagian darinya. Dan di ujung kegelapan, suara-suara dari dunia pesugihan terus berbisik, menunggu mangsa berikutnya. Malam itu, Laras duduk termenung di kamarnya. Keringat dingin mengucur di keningnya meski kipas angin berputar kencang. Mimpi-mimpi buruk yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang, kini berubah menjadi nyata. Ia merasa suara bisikan itu makin lama makin keras. Berikan tumbal, atau kau akan diambil. Wajah ibunya, Bu Ratna, terus muncul di mimpinya, menangis meminta maaf. Semakin hari, kondisi fisik Laras makin melemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Rani, sahabat setianya, melihat kondisi itu dengan penuh kekhawatiran. Kita harus mencari cara, Ras, kata Rani suatu sore. Kalau tidak, kau bisa benar-benar mati. Laras hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sadar, pertarungan ini tidak lagi soal mimpi, tetapi soal hidup dan mati. Setelah mencari berbagai informasi dari internet, buku-buku lama, dan keterangan warga Mojokerto, Rani menemukan nama seorang paranormal tua yang konon bisa membantu memutus rantai pesugihan. Namanya Mbah Wiryo, seorang ahli spiritual yang hidup menyepi di lereng Gunung Penanggungan. Mbah Wiryo dikenal sebagai penerus ilmu putih yang dulu pernah melawan Ki Sarpani, leluhur pesugihan itu. Tanpa pikir panjang, Laras dan Rani berangkat ke rumah Mbah Wiryo. Rumah Mbah Wiryo sederhana, dikelilingi pohon besar yang seolah menjaga tempat itu. Aroma dupa samar tercium sejak mereka melangkah ke pekarangan. Mbah Wiryo, kakek renta berambut putih panjang, sudah menunggu di beranda. Aku sudah menunggu kedatanganmu, Nduk, ucapnya lirih. Kau adalah darah dari Bu Ratna. Kutukan itu kini mengejarmu. Laras menunduk, menahan air mata. Aku tidak ingin jadi korban, Mbah. Aku ingin memutus semuanya. Aku ingin bebas. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ada cara. Tapi resikonya besar. Jika kau kuat, kau akan selamat. Tapi jika lemah, kau akan menjadi tumbal terakhir mereka. Laras menarik nafas panjang. Aku siap, Mbah. Malam itu juga, ritual pemutusan tali pesugihan dimulai. Mereka membawa perlengkapan khusus ke warung kutukan yang kini sudah menjadi puing-puing. Lilin-lilin putih dinyalakan mengelilingi Laras. Di tengah lingkaran, dipasang kain hitam warisan pesugihan yang dulu digunakan ibunya. Mbah Wiryo mulai membaca doa dan mantra kuno. Udara di sekitar mereka perlahan berubah dingin. Angin berputar, dedaunan beterbangan, dan suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, menari-nari di sekeliling mereka. Dia milik kami, darahnya hutang. Dia pewaris kami. Suara itu bergema, menggetarkan dada. Laras mulai menggigil. Tubuhnya terasa berat, seperti ada ribuan tangan yang mencoba menariknya masuk ke kegelapan. Mbah Wiryo meningkatkan bacaannya, suaranya lantang menantang kegelapan. Aku, pewaris cahaya, memutus perjanjian setan ini. Segala ikatan darah dari
Bu Ratna diputus malam ini. Jeritan keras terdengar. Tiba-tiba bayangan Bu Ratna muncul di hadapan Laras. Wajahnya sedih, namun kini tampak lebih tenang. Maafkan ibu, nak. Ibu yang menyebabkan semua ini. Air mata Laras menetes. Dengan suara parau ia berucap, "Ibu, tenanglah. Aku memaafkan." Begitu kalimat itu terucap, tubuh Bu Ratna memudar perlahan, lenyap dalam cahaya putih. Namun bayangan-bayangan hitam lainnya justru mengamuk. Mereka berputar makin kencang, melolong beringas. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok Ki Waskito, dukun pesugihan yang dulu menjerat Bu Ratna. Matanya merah menyala, suaranya berat dan penuh kemarahan. Tak semudah itu memutus perjanjian, Mbah Wiryo. Darahnya masih milik kami. Mbah Wiryo berdiri tegak, mengangkat tongkat kayunya. Dosa-dosa leluhurmu, Ki Waskito, berakhir malam ini. Dua kekuatan itu saling berbenturan. Angin kencang menerpa, suara gelegar seperti petir mengisi udara. Lilin-lilin bergoyang hebat, beberapa hampir padam. Laras terjatuh, tubuhnya mulai terhisap ke dalam pusaran hitam. Tapi dengan sisa kekuatan, ia berteriak sambil memejamkan mata. "Aku tidak akan menjadi tumbal kalian." Cahaya terang tiba-tiba meledak dari tubuh Laras. Bayangan-bayangan hitam menjerit kesakitan, satu persatu terbakar dan lenyap dalam pusaran itu. Ki Waskito ikut berteriak, tubuhnya terbakar menjadi abu. Suasana kembali hening. Mbah Wiryo perlahan membantu Laras bangun. "Sudah selesai, Nduk. Kutukan itu telah musnah." Laras terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi warisan kegelapan yang membayangi. Beberapa minggu kemudian, warung kutukan itu akhirnya dirubuhkan total oleh pemerintah setempat atas permintaan Laras. Di tempat itu kini berdiri sebuah taman kecil dengan prasasti sederhana. Di tempat ini pernah terjadi kisah tentang keserakahan, pesugihan, dan pembebasan. Semoga menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Laras memandang prasasti itu sambil tersenyum tipis. Hatinya kini tenang. Kutukan telah berakhir. Namun angin sore yang berbisik seolah tetap mengingatkan, keserakahan manusia akan selalu mengundang kegelapan baru. Tamat.